voorbij proef gaf. Dus ik probeerde veel energie in te leggen. Alleen de hitte was ook, ik denk dat iedereen het. Baru-baru ini jagat sepak bola Indonesia kembali dihebohkan dengan salah satu pemain keturunan. Ya, pemain keturunan tersebut adalah Ole Roemeny. Ya, seperti yang diketahui, Ole Roemeny adalah salah satu pemain keturunan yang gencar dihubungkan dengan Indonesia. Hal itu buntut dari mandulnya para penyerang Indonesia saat ini. Publik tanah air memang berharap agar Ole Roemeny luluh dan dapat membela merah putih di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ole Roemeny baru-baru ini membuat heboh jagat maya di media sosialnya. Dia akhir-akhir ini seolah memberikan kode jika dirinya sudah mantap memilih Indonesia. Lantas kode apa yang membuat Ole diserbu warganet tanah air akhir-akhir ini? Seperti yang diketahui sebelumnya di akun Instagramnya terdapat beberapa unggahan soal aksinya bersama timnas Belanda Junior. Namun semua unggahannya soal timnas Belanda Junior kini tak ada lagi di akun Instagramnya. Hal inilah yang kemudian memancing warganet tanah air. Mereka seolah percaya jika Ole Roemeny sudah mantap akan membela Indonesia. Terlebih dirinya sempat mengatakan sudah ke arah yang bagus untuk memantapkan diri membela Garuda. Mengutip dari laman Transfermarkt sendiri, Ole Roemeny memang pernah membela timnas Belanda U15, U18, U19 dan U20. Dengan dihapusnya unggahan soal Belanda, dirinya seakan sadar bahwa timnas Indonesia kini lebih membutuhkan dirinya dibandingkan timnas Belanda. Di sisi lain, Ole Roemeny juga terpantau mengikuti akun Instagram orang kepercayaan PSSI dalam mengurus berkas naturalisasi pemain keturunan. Ya, dia adalah Pardy Bahdim. Hal ini semakin menandakan jika Ole Roemeny sudah sangat dekat dengan Indonesia. Seperti yang diketahui, Pardy Bahdim adalah sosok di balik layar timnas Indonesia. Dia adalah agen PSSI yang ditugaskan untuk mengurus para pemain keturunan yang mau dinaturalisasi. Hampir semua pemain keturunan yang membela Indonesia saat ini ada andil besar dari Pardy Bahdim. Mulai dari Sandy Walsh, Jordi Amat, hingga yang terbaru yaitu Jean Revens. Mereka semua biasanya datang ke Indonesia berbarengan dengan sosok Pardy Bahdim. Tak hanya itu saja, pada Rabu 14 Agustus 2024 menjadi hari yang menghebohkan jagat maya. Sebab Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui mengikuti akun Instagram Ole Roemeny. Seperti yang diketahui, jika Ketua Umum PSSI sudah memfollow akun IG pemain yang diincar, maka itu tandanya sudah semakin dekat untuk membela merah putih. Benar saja, beberapa jam setelahnya, kini gantian Ole Roemeny yang mengikuti akun Instagram Erick Thohir. Sederet fakta ini semakin mendekatkan Ole Roemeny dengan pintu masuk ke timnas Indonesia. Jadi pada intinya kita sebagai pencinta sepak bola tanah air hanya tinggal menunggu saja kapan Ole Roemeny akan berangkat ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Alasan Elkan Bagot harus dipanggil Sintayong gabung ke laga timnas Indonesia September mendatang. Dua pemain muda berpaspor Indonesia tengah mencuri perhatian di panggung sepak bola Eropa. Salah satunya adalah Elkan Bagot yang sudah lama absen di timnas Indonesia. Dengan pencapaian Elkan Bagot saat ini, sepertinya Sintayong perlu mempertimbangkan untuk tetap angkut pemain keturunan itu untuk arungi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Bagot yang baru saja bergabung dengan Blackpool ini langsung dipercaya tampil sejak menit awal. Kehadirannya di jantung pertahanan The Seasider terbukti efektif dalam meredam serangan lawan. Meskipun tidak mencetak gol, performa solidnya berkontribusi pada kemenangan telak timnya. Selain Elkan Bagot, Nathan Soaon, sang bek kiri muda timnas Indonesia ini juga berhasil menembus skuad utama Swansea City dan langsung memberikan kontribusi signifikan. Debutnya sebagai starter di Carabao Cup berjalan mulus, bahkan membawa The Swans meraih kemenangan. Penampilan impresifnya ini tentu menjadi modal berharga untuk mengamankan tempat di starting 11 secara reguler. Mereka seolah membuktikan bahwa pemain muda Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pemain-pemain Eropa lainnya.
Dengan pengalaman bermain di level tertinggi, diharapkan mereka dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih baik lagi di masa depan. Breaking news, Jordi Amat bisa bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Begini keputusan AFC. Sebuah kabar menggembirakan datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC bagi seluruh penggemar timnas Indonesia. AFC telah mengonfirmasi bahwa Jordi Amat diperbolehkan untuk bermain saat timnas Indonesia bertandang ke markas timnas Arab Saudi pada laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung pada Jumat 6 September 2024 mendatang. Dalam surat resmi yang ditunjukkan kepada PSSI, AFC hanya menjatuhkan sanksi larangan bertanding kepada Justin Hubner akibat akumulasi kartu kuning. Berbeda dengan Jordi Amat yang sempat mendapatkan kartu merah saat melawan Irak, pemain naturalisasi ini hanya absen satu pertandingan, yakni saat timnas Indonesia berhadapan dengan Filipina. Sintayong dan seluruh pemain timnas Indonesia harus siap menerima kenyataan tersebut dan tetap bertekad untuk meraih hasil terbaik. Sebagai informasi, timnas Indonesia tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Bahrain, Cina, Jepang, dan Australia. Pelatih Cina kembali tebar ancaman jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Cina, Branko Ivancovich, menebar ancaman kepada para lawan termasuk timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang tersebut, Cina berada di grup C bersama timnas Indonesia, Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Seluruh tim akan melakoni 10 pertandingan dengan format kandang dan tandang mulai 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Hanya 2 tim teratas yang berhak melaju ke putaran final Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sementara peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangannya ke putaran keempat kualifikasi, sedangkan 2 terbawah dipastikan tersingkir. Jelang persaingan tersebut, Ivancovich menebar ancaman kepada para lawan termasuk timnas Indonesia. Dia menegaskan timnas Cina akan mengerahkan kekuatan penuh sejak awal pertandingan untuk mengalahkan lawannya. Kami tidak akan memasuki pertandingan apapun dengan tangan terangkat. Kami ingin melawan tim manapun dari menit pertama hingga menit ke-90 dan kami akan mencoba membuat kejutan. Saya yakin kami punya tim yang bisa melakukan hal seperti itu. Ini yang terpenting bagi para pemain untuk percaya pada apa yang telah kami mulai, kata Ivancovich. Ivancovich mengatakan puas dengan penampilan armadanya sejauh ini. Pelatih asal Kroasia itu percaya diri timnas Cina sudah mempunyai taktik jitu untuk menumbangkan lawan-lawannya. Kami telah lolos ke babak penyisihan terakhir dan ini merupakan sesuatu yang memberikan kepuasan besar bagi kami. Dan saya berharap ini akan membantu para pemain untuk lebih percaya diri dan tampil di lapangan dengan ide tentang cara mengalahkan tim lawan kami, jelas Ivancovich.